Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 Agustus 2024. Pasar keuangan menguat signifikan dan cetak rekor. Selanjutnya, pasar investasi domestik pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya, pasar keuangan di minggu lewat ini bullish dengan IHSG mencetak rekor tertinggi barunya. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia dilaporkan kembali surplus selama 50 bulan berturut-turut. Sentimen global saat ini adalah turunnya inflasi Amerika dan peluang pemangkasan bunga The Federal Reserve beberapa kali mulai bulan September. Capital inflow dilaporkan mengalir deras sekitar 9,7 triliun rupiah dalam seminggu menurut data Bank Indonesia. Data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah rilis BI Rate pada hari Rabu serta neraca berjalan RI pada Kamis nanti. Minggu berikutnya isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 Agustus 2024. Awali dengan pasar bola Indonesia, IHSG pada minggu yang baru lewat terpantau berakhir menguat signifikan dan sempat mencetak rekor tertinggi all time high dan pasar yang uptrend dipimpin antara lain sektor transportasi di tengah semakin meredanya kekhawatiran pasar atas resesi di Amerika. Sementara itu bursa kawasan Asia pada umumnya juga positif dipimpin Nikkei. Secara mingguan IHSG ditutup menguat signifikan 2,42% ke level 7.432. Untuk minggu berikutnya IHSG kemungkinan akan terkoreksi profit taking sejenak dan kembali uptrend. Lalu ke mata uang rupiah terhadap dolar AS pada pekan berlalu lanjut bullish di minggu ketiganya dan sempat bertengger di level 5 bulan tertingginya dan disebut-sebut sebagai mata uang terkuat di Asia pekan lalu. Di antara semakin melambatnya inflasi di Amerika sehingga rupiah secara mingguannya berakhir menguat tajam 1,48% atau 236 poin ke level 15.696 rupiah per US dollar. Sementara dolar global bearish di pekan keempatnya. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan mencoba rebound atau kemungkinan rupiah sempat terkoreksi profit taking namun masih bullish. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Dilihat dari pergerakan turun yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,705% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah aksi beli investor asing di S-band sementara yield US Treasury terpantau dalam koreksi. Pemirsa setia Fibis News, berdasarkan data BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2024 sebesar 0,47 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Juni 2024. Surplus ini melanjutkan tren surplus neraca secara beruntun selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sementara itu, utang luar negeri Indonesia dilaporkan Bank Indonesia pada triwulan 2 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada triwulan 2 2004 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 2,7% year on year-nya. Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Pihak lain berdasarkan data transaksi 12 sampai dengan 15 Agustus 2024, Bank Indonesia melaporkan non-resident tercatat beli neto atau capital inflow sebesar 9,67 triliun rupiah, terdiri dari beli neto 7,36 triliun rupiah di pasar SBN, 2,18 triliun rupiah di pasar saham, dan 0,13 triliun rupiah di SRBI. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 Agustus 2024. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay healthy dan salam Fibis.